BTS Lagi bete. Diesin aja. Yo, episode perdana BTS bersama saya Semi Crispy. Saya Miss Gonis. Dan kita akan ngomongin seputar sekolah. Di acara bincang tentang Sekolah. sekolah. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau tentang sekolahnya aja kayaknya kurang menarik. Kita harus ngimpor seseorang. Ngimpor seseorang ya dari Korea katanya ya. Iya kan Dari BTS. Korea. Kan, BTS. BTS. Betul Siapa, sekali. Kim Jongkook? Kim Jongkook. Kayaknya betul sekali. Kim Jongkook. Oke, siap. Kita langsung panggilkan saja Bapak Mr. Hyung. Adi Arya Mahendra. Tuh kan. Awas licin, bre. Awas licin. Kacau. Aduh, ini saking semangatnya ini ya. Saking semangatnya Mr. episode Hyung perdana. kita. Mr. Hyung kita nih siapa sebenarnya? Iya, kita tanya-tanya Kenalin dulu dulu. ya sebelum kita menginterogasi secara langsung siapakah Bapak Mr. Hyung ini. Boleh silakan Miss Gonis. Salah tadi di-cut ya. Oke, ya sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Nggak usah kenalan sih sebenarnya, tapi sedikit lah tok-tok tentang siapa sih bintang tamu kita kali ini. Mangga That's silakan. Mic-nya jangan nutupin muka Pak Haji. Dan Pak Haji Ada itu saya. tulisannya di sini mic-nya. Tolong Dan jangan Pak Haji nutupin itu muka, adalah saya. teman-teman ya, kalau yang nggak tahu. Iya saya Haji. Iya, Bapak Mister, boleh dijelaskan sedikit tentang Anda barangkali ya, Bapak Mister, mangga? Katanya sih ganteng. Oh iya, Saya nggak percaya, tapi katanya. orang suka kekeh gitu. Ya, percaya nggak aja percaya. sih kalau Saya nggak cantik percaya. nggak percaya saya. Tapi ya gitu. Ngeri daku kalau Ngeri cantik kalau ya. cantik soalnya ya. Kadang-kadang. Ya kan? Serem ini, ganti dong ya narsumnya. Serem. jadi Bapak Aji ini siapa di acara sekolah gini? Saya guru IPA. Oh, guru IPA. Oh, guru Iya, IPA baik. saya. Bilang dong guru IPA gitu. Bayangkan siswanya kayak apa. Gurunya Ganti aja ya metamorfosis. narasumbernya ya. Jadi kita udah datengin guru IPA sini mau ngapain coba? Guru Mau IPA. percobaan. Guru IPA, iya kita kayaknya akan berbincang seputar, ngeceres ya, hal yang menarik tentang IPA tersebut ya. Oke. Tapi ini nggak lagi ngajar Pak. Kok main-main kesini jam segini? Astagfirullahaladzim, yang saya ngeriset. Jam 4. Nanti saya ngajar jam 11 bro. Oke, Ya, waktu kita ngeriset. terbatas ya teman-teman ya. Jadi Bapak Mr. Hyung Aji Arya Mahendra ini selain guru IPA, beliau juga adalah Wakatobi. Weh, Wakatobi. Wakatobi. Well-being. Ya. Enggak Tobi lagi sekarang. Udah Waka bukan Well-being. Wakatobi ya, udah resmi jadi Waka ya. Waka Hope So. Oke. Waka bagian kurikulum. Kurikulum, Ah, betul oke. sekali. Wakakur. Wakakur. Oke. Ya BTW Bapak Wakasek ini sudah tahu belum tagline-nya dari BTS ini? Pasti belum dong. Oh pasti belum. Secara perdana, cuy, Secara kan. perdana. Udah. Jadi kalau saya bilang BTS, kemudian Miss Ica bilang, Lagi bete. kita semua langsung menyebutkan Diesin aja. Dideng gitu ceritanya. Kita coba oke? Coba dulu. Oh, Coba coba. dulu oke. BTS Lagi bete. Diesin aja. Ding teo. Itunya bukan. Iya, Harus ya? betul sekali. Ya baik, Miss Gonis. Ini sebenarnya mau nanya-nanya ini ke Pak Waka. Soalnya sekolah kayaknya ada event yang lagi jalan nih minggu ini. Oh ada. Ada Oh, event apaan? ada. Apa ya? Iya, tapi ngomong-ngomong lagi jalan nih, awas licin lantainya, Oh bro. iya. Makanya tadi saya Bre, mak awas diduga. licin ya, Bre. udah. Oh, Tadi udah. Memang hantam beliau ini Jadi tadi. dihantam gitu Bapak ya. ini pegel loh yang posisi begini nih. Oh, iya. Kasian dia. Mending saya puguh jatuh kan. Ini Betul. kan gak jelas posisinya coba. Jatuh belum, diri enggak. Kasian dia. Iya. Oke, event yang sedang berjalan, mangga silakan Bapak Jadi Mister. anak-anak sekarang lagi pada diberikan penilaian di tengah-tengah semester. Oh. Gitu. Orang-orang bilang itu namanya PTS. PTS BTS sama lah ya, mirip Iya. lah ya. Beda-beda Jadi kalau dikit. BTS itu kan penilaian tengah semester. Penilaian baik, Kalau baik. PTS kan Penilaian. tengah semester. Ada bedanya enggak? Ada. Baru Yang satu mah episode penilaian, yang satu penilaian. Oh, Iya. sip. Jadi ini Bapak
lagi ngenilai gitu ceritanya atau gimana ini? Enggak sih, lagi diwawancara mau ngusul. Aduh ya Allah, So lagi menilai tahu. di sini. Tapi berarti Zolim. maksudnya kalau lagi PTS anak-anak lagi ujian gitu. Ujian enggak ya? Saya agak bingung juga. Jadi inti dari PTS yang sekarang ini sebenarnya progres ya. Progres. Jadi bukan menilai, kan menilai biasanya untuk proses akhir ya. Jadi kayak udah belajar nih, anak-anak belajar nih udah nih. Bener gak belajarnya? Oke, kita kasih soal ya, gitu kan. Dulu. Sekarang dulu. Beda. Kalau yang sekarang anak-anak belajar nih, udah bener belajar, bener mana lihat belajarnya. Itu dia sampai situ. Oh, cuma sampai situ doang. Mana lihat belajarnya? Udah belajar, udah mana belajarnya? Jadi tanpa ngasih soal atau gimana ya udah jalanin aja. Yang boleh pelajarin apa? Ini. Oh ya udah. Kalau anak-anak bilang nggak tahu Pak, berarti belum belajar. Gitu. Jadi Berarti outputnya cuma doang. ngecek doang. Ngecek progres. Lebih lihat progres, benar. Iya. Berarti nggak akan ada soal-soal kayak sekolah-sekolah lain gitu? Tergantung gurunya sih ya. Tergantung. Ada yang ngasih soal juga buat dikerjain. Ada yang bentuknya nggak soal. Oh gitu. Ada yang nggak soal. Ada yang cuman yuk tampil gitu. Ada yang bikin video dong, bikin video. Ada yang saya akan tanya satu-satu anak-anaknya. Kalau nggak bisa ya udah ulang sampai bisa. Ada yang gitu. Terus ya sampai bisa. Jadi bukan nyari nggak bisa nilainya jelek, belum tentu juga. Oh, berarti ada yang metodenya masih konvensional, ada juga yang Ada. sudah Saya nggak sesuai berani bilang dengan konvensional ya. Oh, nggak bilang berani konvensional. karena pemberian soal itu bukan sifatnya konvensional. Oh. Karena itu memang dalam setiap bentuk asesmen ada juga. Walaupun yang oke. sekarang gitu. Jadi bukan harus ditinggalkan soal itu. Jadi lebih variatif kali ya. Hanya lebih variatif gitu. variatif. Dan jadi anak-anak juga tidak melulu ada frame bahwa wah PTS nih soal nih 50 biji gitu kan. Betul. Enggak juga gitu Iya. anak-anaknya. Walaupun ada juga yang merindukan sih. Ada yang merindukan. Ada anak yang merindukan Ada. soal 50. Kok dikasih proyek mulu sih Pak? Kapan ngerjain soal? Oh. Saya bilang untung saya bukan guru situ. Kalau guru situ saya kasih langsung sekarang juga. Kenapa tidak kan? Nantang ya. Kurikulum Merdeka kan per anak ya. Betul. betul. Jadi Individual. asesmen itu individual benar, individual dan individual itu kan benar-benar kalau anaknya pengen ini kasih. Gitu. Bahkan That's kemarin saya right. training nih. Dia kebetulan guru SD ya. Jadi dia akan bilang gini. Ayo kita pakai nyanyian. Itu ice breaking ceritanya. Oh, oke. Tapi pasti ada anak yang akan begini responnya. Apa sih? Orang mau belajar matematika. Alami nyanyi banget. Apa sih? Nah, jadi itu anaknya yang tipe koleris. Tidak bisa diajak bersenang-senang. Dia pengennya lu masuk, ngajar, dapat ilmu, pulang. Udah, dia nggak suka variasi-variasi gitu. Padahal itu koleris tuh udah punah tuh, udah divaksin penyakit kolera. Kolera. Orang-orang yang kolera jadi koleris gitu ya. Seperti main bass jadi basis gitu ya. Main drum jadi dramis. Dramis. itu Ya ngapa loh. jadi dramis? Nggak ada ya dramis ya. Drummer dong. Jadi orang-orang yang udah nggak ada namanya hub. Karena orangnya habis. Oke. Berarti maksudnya PTS kali ini beda karena ada project-project gitu ya, nggak hanya soal. Beda dari mana nih? Ya maksudnya kalau biasanya kan identik PTS kan Ih, ngerjain gua soal nggak tadi belakang, katanya nggak kan. Namanya mesti Ica yang lebih Berarti maksudnya project itu anak tuh ngerjain project sebagai penilaian salah satunya gitu. Salah satunya. Oh. Iya, salah satunya. Tapi kan project panjang bro. Nah, Project ini project memang bertahap. Maksudnya ada tahapan yang mesti dilakukan. Apakah semuanya harus panjang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke. Ada project yang bisa dilaksanakan dalam 2 hari. Atau oke. bahkan sehari dari pagi sampai siang. Ada. Ada project yang seperti itu. Ada juga project yang harus jangka panjang gitu. Ada yang harus 1 semester baru beres gitu. Ada. Jadi memang Tapi tidak, ngerjain itu anaknya. enggak tahu. Ini kan di luar kontrol kita ya. Biasanya soalnya anak-anak di sini cenderung mengerjakannya itu ketika besok mau dikumpulin. Itu ada walaupun- keajaiban. Itu nggak cuma di sini doang. Oh, Jadi, nggak di sini doang. Itu fenomena umum di mana ada sebuah keajaiban di kala guru ngasih tugas 2 minggu tidak selesai. Yap. Kasihlah 1 hari, selesai. Oh. Jadi itu keajaibannya. Jadi 1 hari itu beres. Besok kumpulin nggak mau tahu, datang. Anak-anak pressure 2 minggu test. lagi kumpulin ya. Pas hari dikumpulin, udah ngumpulin. Yang mana ya Bu? Agak-agak fenomenal gitu. Berarti itu emang sebuah fenomena umum yang dulu pernah sih ya, yang apa sih legenda Bandung Bondowoso yang disuruh membuat candi
1 hari itu loh. Borobudur. Iya. Borobudur. Oh Borobudur, bukan itu Roro Jonggrang. Oh, Rojonggrang. Kalau Rojonggrang berarti candinya pasti Candi Prambanan. Bandung bukannya itu Gunung Tangkuban Perahu? Iya, nggak tahu tuh namanya itu Bandung Bondowoso tapi bikinnya di Solo gimana ya Kalau di ceritanya? Sunda jadi Bandung Bandawasa. Bandung Bandawasa. Oh gitu ya, berarti maksudnya project maksudnya anak-anak juga tetap aja ya, meskipun dikasih waktu lama juga anger ya gitu. Iya. Ya, makanya project di sini tidak melulu dalam bentuk project yang kayak misalnya bikin video. Kenapa masuk dalam project? Karena dia perlu untuk mengawali bagaimana konten yang mau dibuat, bagaimana tampilan yang diinginkan, bagaimana ngedit, bagaimana hasil gitu kan. Dikemasnya gimana? Makanya itu gitu jadi project kan. gitu. Tapi seandainya bikin videonya cuman selfie kamera terus Assalamualaikum saya gini-gini tanpa berpikir dulu, nggak project. Oh gitu. Nggak project. Emang beda dampaknya? Beda. Oh segitu. Beda. Project itu ditujukan supaya anak berpikir planning. Oke. Jadi planning supaya dia langsung oke, gue mau bikin ini. Berarti awalnya mesti gini dulu. Setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini planningnya. Oke, Terstruktur. kita kerjain. Itu jadi project dia. Gitu. Jadi kenapa ada project based learning? Karena dia emang harus merencanakan sesuatu dulu. Dan mungkin untuk gagal dalam merencanakannya. Jadi sebenarnya gagal nggak masalah ya. Yang Nggak penting masalah. ada perencanaan dan proses Iya, ya. betul. Pak Menteri sendiri yang bilang, Mas Menteri bilang, buatlah sebuah lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan di mana gagal adalah sebuah hal yang dapat diterima. Oh, Ih, kemarin mabuk YouTube, saya 4 jam dengerin YouTube Mas Menteri. Dapat tuh ya nempel. Oh, banyak ilmu yang saya sebutin dari itu semua. Sebentar, tadinya nggak tahu apa-apa saya. Ini kayaknya udah persiapan dari kemarin ya. Persiapan Sampai nih. ikut pelatihan dong, keren. Demi podcast ini, Hah? demi podcast BTS ini. Enggak sih, disuruh capsek. Sampai jatuh deh tuh. Banyak hal yang memang kita tadinya nggak mau tapi karena terpaksa kita jadi bisa. Yes, betul. Termasuk ini ya. Tadinya kita nggak ada tugas tuh yang nonton-nonton Menteri ya Mas Menteri ya. Nggak ada. Benar. Cuman itu juga saya nggak disuruh nonton Mas Menteri sih. Cuman awalnya kan saya, karena saya nggak ikut pelatihan kurikulum merdeka, kan saya bukan masuk guru penggerak ya. Guru penggerak juga kemarin masuk gagal kan. Kasian banget ya Allah, ketolak. Coba lagi. Masih coba lagi. Jangan menyerah ya. Iya, Kalau nembak pantang. ditolak, tembak lagi. Sampai mati. Nah itu karena kayak gitu, akhirnya kan nyari-nyari tuh tentang kurikulum merdeka. Nah, diarahkan sama si YouTube, si algonya ini ke arah Mas Menteri. Menteri. Mas Menteri. Oh, Dan rupanya enjoyable ya. Mm-mm. Beliau itu ngomongnya enak diikutin. Ya udah, jadi terus-terusan nonton dia aja langsung dari orangnya yang ngerumusin gitu. Dan itu menyenangkan buat dengerinnya. Oh, I see. Gitu. Berarti ini kalau misalnya banyak pelajaran, satu project anak mabok dong. Satu project, oh pasti mabok. Mabok dong. Itu haram. Iya sih benar. Makanya jangan dipilih satu pelajaran. Haram nanti. Jadi jangan satu mapel satu pelajaran. Jangan. Jangan satu mapel satu proyek gitu. Kasian. Oke. Sebisa mungkin satu mapel 2 project. Dan mabok itu teler. dibalik. Jadi kan kita punya collaborative learning ya. Oke, Maksudnya itu apa berlaku lagi tuh? tidak hanya untuk siswa. Siswa kan disuruh belajar collaborative learning itu yang ini anak mesti bisa belajar kelompok dengan baik, itu kolaboratif. Iya oke. Tapi juga guru mesti dituntut juga dong untuk bisa kolaboratif teaching. Kenapa misalnya seni bisa digabung nggak sama bahasa Matematika. Inggris? Oh, bahasa Inggris. Ah, Oke. bahasa Inggris Bahasa bisa gitu nggak? ya. Bisa. Misalnya suruh aja nyanyi bahasa Inggris kayak yang dulu kan pernah. Waktu itu tuh jangan bilang-bilang saya pernah ngajar ya. Jadi bahasa Inggris PTSI nyanyi, dinilai juga di seni. Oh. Jadi satu proyek bisa dapat 2 mapel. Bisa bahkan lebih, bahkan bisa ya? lebih. Bahkan Kalau lebih yang ya? penting pintar-pintar gurunya aja gitu. Kadang-kadang ada yang maksain, nggak apa-apa. Nggak apa, boleh, beneran boleh. Maksudnya lagi pelajaran sejarah, terus dia disuruh nganalisis hitungan. Jadi zaman ini berapa tahun? Awal sekian tahun, akhir sekian tahun. Oh segini tahun. Oh ya udah, kejayaan si ini berapa tahun? Si ini berapa tahun? Matematika ambil nilai, bisa. Bisa segitunya. Keren. Nanduka dikerjain nggak sama guru? Bisa, tapi kebebasan itu ada. Kebebasan itu ada Oke. dan boleh. Sip, ya gitu ya teman-teman semuanya. Berhubung waktunya sudah mepet sekali ya teman-teman. Kita coba tes lagi BTS. Lagi bete? Di-esin aja. Terek ding ding.
Itunya kan tadi diajarin. Oh, tadi udah diajarin dendang gitu ya. Oke, Bapak MD, PD, Pidinim. PD. Pidinim. Oke, sip. Waktunya 2 menit lagi. Biasanya itu ada ice breaking nih dari Wakasek ini. Biasanya sudah diajarin tepuk-tepukan nih kalau guru penggerak. Oh iya. Silakan iya. boleh sharing. Tepuk 2 menit. Ayo Cicing. mulai dari sekarang sampai saya bilang berhenti 2 menit lagi. Itu bukan ice breaking ya, itu olahraga. Oke. Burus tangan merah bareng. Tepuk 1. Ya boleh. Coba tepuk 1. 1. Ya kan 1. Ini aja udah beda. Ada yang Gimana? salah gak? Kagak lah. Siapa yang salah? Pak Waka Gak ada salah. yang salah. Oh. Karena itulah kebebasan belajar. Wedang! Merdeka belajar dapat Merdeka ya. belajar. Gak ada yang salah. Satu frame 1 kali tepuk adalah tepuk 1. Dengan satu jari adalah tepuk 1. Misalnya dengan pok masih tepuk 1. Betul. Saya begitu tepuk 1 pergi. Kayaknya ada yang salah deh dengan dia gitu kan. Jangan-jangan mules kayak gitu. Betul. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Kita closing statement ya. Silakan Bapak Mr. Hyung untuk closing statementnya. Merdekalah dalam belajar dan mengajar. Yeay! Merdeka! Kita tutup dengan BTS. Lagi bete. DS-in DS-in aja. aja. Perek ding ding. Dang.